Kebetulan saya sedang berkuliah di Pune University dengan jurusan International Business atau bisa dibilang manajemennya India lah ya. Sebelumnya juga saya sekolah sekolah menengahnya di Bali. Kebetulan saya alumni SMA Negeri 2 Denpasar. Dan dengan pertanyaan kenapa saya bisa ke India, mohon maaf banget teman-teman, saya tidak bisa sharing PPT di sini, mohon maaf sekali. Mungkin di next meeting kita bisa lakuin. Em, Sebenarnya saya datang ke India itu eh, dari awal saya sudah nge-search kayak oh India ini bagus di bagian manajemen karena not to mention ada banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang memang base-nya di India dan menurut saya pribadi itu kayak let's steal the knowledge, right? Karena dari itu saya search ternyata ada beasiswa nih, nama beasiswanya itu ICCR. Setelah itu, setelah saya search, saya perdalam lagi, oh saya beasiswa ICCR ini apa, bla bla, dan lain-lain. But I find like kind of difficulties untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena apa? Karena nggak banyak ada di grup-grup YouTube atau Telegram, nggak ada banyak informasi. Jadi saya pribadi juga masih ragu, ini beneran ada beasiswanya apa enggak, bagaimanakah sistemnya dan lain-lain. Tapi dengan bantuan ada salah satu alumni kemarin di ICCR, saya bisa mendapatkan informasi yang cukup. Cuman balik lagi kemarin saya agak struggle untuk menentuin apakah saya ingin ke India karena kurangnya informasi tersebut. Seperti itu. Dan dengan izin Tuhan saya dapat beasiswanya dan saya ke India. Dan karena minimnya informasi, saya nggak tahu kota saya dapatnya di Pune, saya nggak tahu kota Pune itu apa, apakah itu di desa, apakah itu di kota, apakah itu IT hub, saya benar-benar sama sekali have no idea about that. But saya cuma memperkuat keinginan saya, oke, aku pengen ke India daripada aku di Bali, sekolah gitu-gitu aja. Saya memutuskan untuk ke India dan ambil beasiswa tersebut. Seperti itu. Itu sih cerita saya ke India. Untuk poin kedua, kenapa saya memilih India, saya orang cewek. To be honest, sebenarnya dari opini saya pribadi, itu saya kebetulan lagi di kota Pune ya. Dari opini saya pribadi, itu kota Pune, I can say, sangat amat aman untuk wanita ya. Dan saya belum belum menemukan kayak gimana ya, saya pernah maybe di sexual harassment, no, never, I never get any bad experiences for the whole, mungkin udah hampir 3 tahun saya di India, belum pernah sama sekali dapat ah experience buruk selama di India sih, makanya saya kayak agak questioning kenapa orang-orang bilang India itu nggak safe, so maybe it's because of state-nya, mungkin kita harus memilih state yang benar, dan with God bless, saya got a good, like a very safe place to stay as a girl. Itu untuk poin nomor dua. Dan untuk poin nomor tiga, ada banyak mungkin pertanyaan dari teman-teman, oh India itu jorok, oh India itu gini, gini, gini. No, it's a big no, it's a big no, guys. Again, it's like in every country, every province, even in Bali, we can get like places yang jorok atau places yang kumuh, but still you can choose where you want to stay. So it's not a big problem untuk aku pribadi deh. Dan um, untuk pendidikan itu kebetulan saya fully di cover dengan ICCR dan per tahunnya itu jadi saya tidak perlu bayar dan kita dapat stipend atau uang jajan bulanan. Jadi uang bulanan itu kita dapat kurang lebih 3.500.000 dalam bentuk rupiah. Jadi dalam bentuk rupiah, dalam bentuk rupiah itu sekitar 24.000. Seperti itu teman-teman. Dan untuk sistem pendidikan di India, I can say they're good. Kita setiap tahun itu ada 2 tes, internal atau eksternal. Jadi internal tuh bisa dibilang lebih ke UTS, ujian pertengahan. Jadi kita kayak dapat tugas-tugas, presentasi, seperti itu. Dan untuk eksternal itu lebih ke UAS atau ujian akhir di setiap tahunnya. Seperti itu teman-teman. Dan saya sudah sekolah di Bali selama puluhan tahun dari TK sampai SMA. Dan waktu saya ke India,
itu saya bisa bilang pendidikan di India, guru-guru di India itu bagus-bagus banget. Profesor-profesor di India itu bagus-bagus banget. How I can say that? Karena mereka itu, they only teach kalau mereka benar-benar tahu semua knowledge-nya dari akar. Jadi mereka benar-benar ngejelasin informasi, ngejelasin pelajaran-pelajaran itu benar-benar dari akar, dari the basic. Setelah dari basic, mereka naik, 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 dan ke level advance. Seperti itu. Saya punya pengalaman pribadi ya teman-teman. Di sekolah, saya belajar bahasa Perancis selama 3 tahun. Dan I literally know nothing selama 3 tahun itu. I literally know nothing about French. But then, in my college, aku juga dapat bahasa Perancis teman-teman. Itu cuma 1 semester, which is 6 bulan. Dan the differences is like the level of differences, the level of the way the teacher teaching is very different. Karena teacher benar-benar menguasai pembelajaran itu, jadi benar-benar kita dijelasinnya dari basic banget. It's not always about grammar, enggak. Dan I can say, setelah belajar bahasa Prancis, karena ada mata pelajaran, ada mata kuliahnya, setelah belajar bahasa Prancis di India, at least I can speak. Seperti itu. Dan compare dengan di sekolah dulu, di Bali, 3 tahun, itu I only know bonjour, the only words. Ini based on real experience ya teman-teman. Makanya setiap bapaknya nanya, ibunya nanya, gimana kuliah di India? I will always say it's good, the teacher is good, the quality of the education is good. I still don't know why people kayak questioning if kalau saya bilang, oh aku sekolah di India, I still don't know why people questioning like, oh why India? Because as far as my experiences, India tuh bagus banget. I can say that. Mungkin dari saya segitu, Pak.